Halo semuanya, aku Nimas Fatihah Umil Huda dari Farmasi Angkatan 2021. Nah, di video kali ini aku mau bahas terkait CPOB atau singkatan dari cara pembuatan obat yang baik. Jadi sebagai farmasis itu, dia memiliki aturan-aturan atau syarat agar obat yang diproduksi itu selalu aman. Nah, aturan ini dibuat oleh Badan POM dan terus dievaluasi tiap tahunnya agar kualitas obat yang dihasilkan itu selalu terjaga dan aman bagi pasien. Yang akan aku bahas di video ini itu terkait perbedaan antara CPOB dari tahun 2012, 2018 dengan tahun yang terbaru itu ada 2024. Langsung saja kita bahas di bab pertama. Di bab pertama CPOB itu membahas terkait manajemen mutu. Nah, sedangkan di 2018 itu ada pembaruan nama menjadi Sistem Mutu Industri Farmasi. Dan 2024 itu judulnya masih sama seperti tahun 2018. Untuk poin-poinnya sendiri itu ada perubahan pada tahun 2018 itu yang semula awalnya pemastian mutu menjadi Sistem Mutu Industri Farmasi. Begitu juga 2024 tidak mengalami pembaruan. Selanjutnya itu pada bab 2 membahas terkait personalia yang namanya tidak ada mengalami perubahan, sedangkan poin-poinnya itu ada mengalami penghapusan dan penambahan. Pada 2012 itu terdapat poin terkait organisasi, kualifikasi dan tanggung jawab, sedangkan pada tahun selanjutnya itu dihapuskan dan ada penambahan menjadi higien perorangan serta ada poin konsultan. Sedangkan pada tahun 2024 itu ada pergantian dari perorangan menjadi personel. Selanjutnya pada CPOB 2012 itu ada penghapusan pada poin klasifikasi kebersihan ruang pembuatan obat, sedangkan pada 2018 itu ada penambahan poin di mana berisi tentang pembersihan dan sanitasi bangunan fasilitas. Sedangkan 2024 itu tidak mengalami perubahan dari 2018. Pada bab 4 terkait peralatan, di mana terjadi pembaruan yang semula di tahun 2012 itu menuliskan terkait perawatan, sedangkan pada tahun 2018 dan 2024 itu diganti menjadi pemeliharaan. Nah, pada tahun 2018 ini ada penambahan poin membahas terkait pembersihan dan sanitasi peralatan. Dan begitu juga pada tahun 2024. Selanjutnya itu pada bab 5 itu pada tahun 2012 itu membahas khusus terkait sanitasi dan higien. Nah, pada tahun 2018 dan 2024 itu telah dihapuskan karena pada poin-poin yang ada di 2012 itu sudah dimasukkan pada bab 1 sampai dengan bab 4. Selanjutnya kita bahas terkait bab 6 yaitu membahas tentang produksi. Pada tahun 2012 itu ada poin kesiapan jalur yang dimana pada tahun selanjutnya itu dihapuskan, sedangkan pada tahun 2023 itu terjadi penambahan poin terkait keterbatasan pasokan produk akibat kendala proses pembuatan. Nah, di tahun 2024 juga ada penambahan terkait karantina, sertifikasi dan pelulusan serta penyerahan produk jadi. Selanjutnya, pada tahun 2018, CPOB membuat bab baru terkait cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Di tahun 2012 itu sebelumnya tidak ada. Nah, untuk poin-poinnya itu bisa kalian baca, dan 2024 juga dia tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 sebelumnya. Selanjutnya, itu pada bab 7 terkait pengawasan mutu. Di poin terakhir ada membahas terkait program stabilitas ongoing, yang tahun 2018 itu diganti menjadi program stabilitas pasca pemasaran. Tapi di 2024 itu mengalami perubahan lagi menjadi stabilitas ongoing seperti tahun 2012. Nah, di tahun 2018 juga ada penambahan poin terkait transfer metode analisis yang juga pada tahun 2024. Selanjutnya, pada bab 8 pada tahun 2012, awalnya namanya berupa inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. Sedangkan di tahun 2018 dan 2024 diperbaharui menjadi inspeksi diri saja. Nah, untuk poin-poinnya itu masih sama dari tahun ke tahun. Selanjutnya, pada bab 9 CPOB terkait penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk mengalami perubahan yang signifikan menjadi keluhan dan penarikan produk pada tahun 2018 dan pada tahun 2024. Untuk poin-poinnya sendiri itu di tahun 2018 lebih dijabarkan lagi. Sedangkan di tahun 2012 itu masih secara singkat. Mungkin bisa dibaca ya teman-teman. Selanjutnya, pada bab 10, membahas terkait dokumentasi. Di tahun 2018, itu poin-poin yang ada di tahun 2012 lebih dijabarkan lagi menjadi beberapa poin. Sedangkan di tahun 2024 itu tidak ada perubahan. Selanjutnya, pada bab 11, terkait pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, digantikan menjadi kegiatan alih daya. Untuk poin-poinnya itu tidak ada perubahan, sedangkan pada tahun 2024 itu masih sama seperti 2018. Selanjutnya, pada bab 12, itu terkait kualifikasi dan validasi, di mana pada tahun 2012 itu ada yang dihapuskan adalah validasi ulang, sedangkan pada tahun 2018 itu lebih dijabarkan lagi dengan penambahan beberapa poin. Dan tahun 2024 itu dia tidak mengalami perubahan sama seperti 2018. Nah, selain bab-bab yang sudah disampaikan sebelumnya, di dalam CPOB juga terdapat aneks. Aneks itu adalah aturan-aturan yang lebih spesifik atau proses khusus yang dibutuhkan pada beberapa sediaan. Contohnya itu kita bahas dari aneks yang pertama itu terkait cara pembuatan produk steril. Pada tahun 2012, 2018, dan 2024 itu tidak mengalami perubahan pada aneks 1 ini. Selanjutnya, pada aneks 2 itu adalah aneks yang paling banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2012 itu hanya membahas secara umum terkait pembuatan obat produk biologi yang dipaparkan dalam beberapa poin. Sedangkan di tahun 2018 dia mengalami pembagian ada aturan umum pada bagian A dan bagian B itu pedoman spesifik yang dinamakan pada aneks 2 itu pembuatan bahan dan produk biologi untuk penggunaan manusia. Sedangkan pada tahun 2024 itu dibagi lagi menjadi aneks 2A dan aneks 2B. Aneks 2A membahas terkait pembuatan produk terapi advance, sedangkan aneks 2B membahas terkait pembuatan bahan aktif biologis dan produk biologi. Nah, di aneks 2A ini ada lagi bagian A yaitu merupakan standar umum dan bagian B itu standar spesifik. Pada aneks 2B itu ada bagian A berisi standar tambahan dalam pembuatan bahan aktif biologis dan produk. Sedangkan bagian B berisi standar lebih lanjut mengenai beberapa jenis bahan aktif biologis dan produk biologi tertentu. Selanjutnya, pada aneks 3 itu membahas terkait pembuatan gas medisinal. Pada tahun 2012 terdapat poin penyimpanan dan pelulusan yang dihapuskan pada tahun selanjutnya. Di tahun 2018 itu ada penambahan poin terkait pengiriman gas kemasan. Sedangkan pada tahun 2024 itu terjadi penghapusan bagian poin personalia, di mana bagian ini udah termasuk di dalam prinsip.
Pada aneks keempat dan kelima itu tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Aneks keempat itu membahas terkait pembuatan inhalasi dosis terukur bertekanan atau disebut dengan aerosol. Sedangkan aneks kelima itu terkait pembuatan produk dari darah atau plasma darah. Selanjutnya pada aneks ke-6 itu terkait pembuatan obat investigasi uji klinis. Nah, di tahun 2018 bagian investigasi dihilangkan sehingga namanya hanya menjadi pembuatan obat uji klinik. Dan untuk 2024 itu namanya masih sama seperti 2018. Untuk poin-poinnya itu baru mengalami perubahan di tahun 2024 dengan mengalami penambahan 4 poin baru yang bisa dibaca di atas. Sedangkan untuk aneks ke-7 itu terkait sistem komputerisasi. Nah, di tahun 2018 itu ada penambahan poin terkait poin umum yang sudah mencakup bagian personalia, dan poin fase proyek itu sudah mencakup validasi, dan yang terakhir ada penambahan fase operasional. Nah, untuk 2024 itu tidak mengalami perubahan. Pada aneks ke-8 membahas terkait cara pembuatan bahan baku aktif obat yang baik. Nah, tahun 2012 itu terdapat poin penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk. Itu diubah menjadi keluhan dan penarikan. Selanjutnya ada poin di 2012 itu pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, itu diganti menjadi pabrik penerima kontrak. Di tahun 2018, poin pedoman spesifik untuk bahan aktif obat yang dibuat dengan cara kultur sel atau fermentasi digantikan di tahun 2024 menjadi standar spesifik untuk bahan aktif obat yang dibuat dengan cara kultur sel atau fermentasi. Selanjutnya, pada aneks ke-9 terkait pembuatan radiofarmaka. Nah, di tahun 2024 itu mengalami penambahan poin yaitu sistem manajemen mutu. Selanjutnya, pada aneks 10 terkait penggunaan radiasi pengion dalam pembuatan obat, itu hanya mengalami perubahan yang semula di tahun 2012 berupa bangunan, sekarang menjadi bangunan dan fasilitas. Aneks 11 terkait sampel pembanding dan sampel pertinggal. Perbedaannya hanya pada poin terakhir di mana sampel pembanding dan pertinggal bila industri farmasi ditutup itu dihapuskan di tahun 2024. Selanjutnya, pada aneks ke-12 itu terkait cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Nah, di tahun 2012 itu masih ada, sedangkan di tahun selanjutnya 2018 dan 2024 itu dihapuskan. Untuk poin-poinnya itu ada terdiri dari beberapa poin yang bisa dibaca pada tabel. Selanjutnya pada aneks ke-13 pelulusan parametris di tahun 2012, sedangkan di tahun selanjutnya itu termasuk di aneks 12 itu terjadi perubahan nama yang sebelumnya pelulusan parametris menjadi uji kelulusan real time dan pelulusan parametris. Nah, untuk poin-poinnya juga mengalami penambahan yang bisa dilihat pada layar. Dan selanjutnya untuk aneks ke-13 terkait manajemen risiko mutu itu baru muncul di tahun 2018 yang sebelumnya tidak ada pada tahun 2012. Nah, untuk perubahannya itu di tahun 2024 tidak ada poin pertama pada tahun 2018 yaitu manajemen risiko mutu yang dihapuskan. Selanjutnya di aneks ke-14 itu baru muncul di tahun 2024 terkait ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Untuk poin-poin lengkapnya bisa dilihat di layar. Oke, itu aja informasi terkait CPOB yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian dalam video ini. Aku akhiri videonya, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.